Lalu kemudian ada satu momen, Prof, di mana saya yakin bahwa semakin meyakini bahwa investment in education always pays the best interest. Jadi investasi di bidang pendidikan itu pasti suatu investasi yang paling menguntungkan. Gitu. Jadi ada sebuah momen di dalam kehidupan saya bersama istri di mana saya juga lagi-lagi ditunjukkan bahwa melalui pendidikanlah semua kesulitan yang waktu itu saya jalani bersama istri itu bisa sedikit demi sedikit terkikis. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Saya ngundang calon profesor ini. Ya. Amin, amin. Udah lektor kepala 700. Iya, Prof. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Iya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya. Namanya Didin Nurul Hidayat. Didin Nuruddin Hidayat. Didin Nuruddin Hidayat, Dr. Didin Nuruddin Hidayat. Sebentar lagi mah, tinggal satu langkah kecil lagi ya ke profesor ya. Ayal. Nah, masih muda. Saya lihat umurnya tahun 80 lah ini. Iya, 80. 80, 42. 42, Prof. Itu kemudahan itu. Boleh tapi kan, Prof? Boleh. Cuman dikhawatirkan setelah profesor itu lambat itu. Oh, prestasinya gitu. Jadi biasa-biasa aja. Oh iya. Insya Allah enggak, Bro. Enggak ya? Enggak dong, Bro. Kan Ya, itu tonggak jadi awal, kan, Bro. Semua orang tuh pengen jadi profesor. Tapi kan pintunya kecil. Iya. Bottlenecking gitu kan. Nah, setelah profesor itu lambat. Mengalami kelambatan. Nggak ada tantangan lagi. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi umur masih muda terus tapi lambat. Gimana? Ya mudah-mudahan enggak, Bro. Iya, kan kita udah bangun ritme. Ya. Iya. Tapi serius jadi profesor tuh. Pengen jadi profesor serius? Iya, pengen, Prof. Karena pengen. Tanggung nih satu langkah Tanggung lagi. Ya. Kalau niat awal mah nggak ada kepikiran tuh dalam kamusnya Didin dulu pengen jadi profesor. Nggak kepikiran tuh? Nggak lulus SMA aja udah syukur, Bro. Gitu ya? Saya dulu masih ingat ya. Ayah Anda itu apa ya? Kayak ceramah ilmiah itu tahun 80 akhir lah. Tentang Pancasila kalau nggak salah ya. Piagam Madinah dan Pancasila apa? Tentang Pancasila lah. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tahun akhir 80. Anda belum lahir ya? 80 saya lahir. 80 ya? Iya. Ya, masih Tapi 80. Tapi itu kalau nggak salah disertasi beliau tahun yang selesainya tahun 95. 95? Iya. Saya masih ingat itu, masih bantu-bantu ngetik untuk disertasi Bapak. Gitu? Iya. Anda udah ngetik-ngetik? Dan udah. Waktu itu, wah hebat juga jadi profesor gitu ya? Hah? Inspirasinya dari situ ya? Iya, salah satunya lah. Salah satunya? Iya, karena kan dibilang anak yang sukses itu kalau bisa melebihi atau menyamai orang tuanya. Iya. Nah, saya terus terang bingung apa yang mau bisa mampu saya samai atau lebihi, karena dari sisi sudut pandang manapun ya sulit gitu. Sulit ya? Iya, tapi minimal adalah sedikit menyamai salah satu aspek saja. Iya. Profesor itu inspirasi ya. Inspirasi yang lainnya dari mana? Inspirasi lainnya ya banyak ya, terutama salah satunya saya yakin pendidikan itu sesuatu yang memampukan. Mabuk? Memampukan. Oh, memampukan. Iya, memampukan. Oke. Lalu kemudian ya banyak lah saya anggap. Anda lahir tahun 80? Ya, 80. 80, jadi sekarang 42 ya? 42. 42, taruhlah tahun depan jadi profesor 43. Masih muda. Ya, amin, Prof. Mudah-mudahan, Prof. Mudah-mudahan ya. 43 udah lektor kepala 700.
ya kan? Inspirasinya dari orang tua. Jadi tamu kita ini adalah anak atau putra dari Profesor Dr. Ahmad Soekarja, SHMH ya? MA. MA. Iya, MA. MA pernah jadi PLT rektor di UIN. Kemudian dia menjadi Hakim Agung ya? Iya, betul. Hakim Agung. Berapa periode jadi Hakim Agung? 9 tahun totalnya. 9 tahun ya? Iya. Hingga 9 pensiun. tahun, hingga pensiun. Kapan dia pensiun? 2012. Pas 2012, 70 tahun ya. 70 tahun ya. 70 tahun. Sekarang aktivitasnya apa? Sekarang aktivitas sama juga. Balik lagi. Ngajar, ya kan? Ngajar. Dan lebih juga berdakwah melalui YouTube Oke. beliau. Apa YouTube-nya? Coba bisa disebut. YouTube-nya mungkin bisa di search Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Soekarja SHMA. Tapi saya salut sama beliau, Prof. Kenapa? Benar-benar membuktikan umur itu ya tidak berpengaruh. Intinya adalah pengabdian sepanjang masa. Gitu ya? Iya. Dalam beberapa bulan Performanya tuh nggak pernah menyusut itu. nggak pernah. Gitu ya? Nah itu selalu produktif. Bahkan sekarang di usianya yang sudah 81 tahun, dalam beberapa bulan itu sudah bisa memproduksi lebih dari 100 episode dakwah di YouTube. YouTube ya. Mungkin kalau kita yang muda umur 40 biasa lah ya, Biasa. dalam beberapa bulan bisa ya. 100 episode. Tapi beliau dalam usia 81 tahun bisa 100 episode dalam hanya beberapa bulan. Yang sudah tayang itu 101 episode. Tapi yang syutingnya total udah sampai 130-an. Oke. Jadi semangat beliau untuk terus berbagi kepada sesama itu yang terus jadi Gitu ya? inspirasi. Ayah Anda tuh inspirasi betul ya? Iya, betul. Ya walaupun sulit bagi saya untuk Iya, iya. Sulit untuk menyamai ya. menyamai. Tapi ntar anak Anda juga bilang, ini saya sulit menyamai ayah saya nih gitu. Ya kan? Kita ngelihat orang tua kita tuh kayak gimana gitu kan. Iya, betul, Bro. Ya padahal ya sama lah manusia kayak kita ya. Iya, betul. Ya minimal kita berusaha lah menjadi role model bagi putra-putri kita, Bro. Iya. Kalau role model yang lainnya siapa? Role model yang lain tentu ya nggak jauh tentu dari orang tua juga ya. Orang tua. Iya, dari ibu Dari terutama. Oh. Iya, salah satunya beliau orang yang paling sabar, orang yang paling Ibu Anda masih ada? penyayang. Masih, alhamdulillah. Masih ya? Oh. Alhamdulillah kami anak-anaknya Masih lengkap ya? Ya, diberikan anugerah oleh Allah untuk tetap bersama dengan dalam waktu yang cukup lama. Alhamdulillah Bapak Ibu masih sehat. Masih sehat ya? Iya. Dari saudara ada inspirasi juga? Ya tentu saudara-saudara saya semuanya tentu sumber inspirasi juga. Iya. Ya karena mereka lah Saling yang mendukung gitu ya? oh iya tentu Ketika kita jatuh, ayo bangun lagi. selalu Gitu ya? Keluarga merupakan sumber inspirasi, Prof. Iya. Jadi selama hidup kami rasanya belum pernah kami itu bertengkar sekalipun. Belum pernah? Bertengkar. Belum pernah bertengkar? Belum pernah. Sesama saudara. Gitu ya? Karena itu ajaran orang tua untuk terus Iya. hidup harmonis, saling dukung, rukun dan lain sebagainya. Oke. Ini Pak Profesor Ahmad Soekarja ini asli Kuningan ya? Iya, Jawa betul. Barat. Ada beberapa orang Kuningan di sini yang bintangnya begitu luar biasa ya. Pak Ahmad Soekarja, Pak Hasan Ambari, Pak Uka Chandra Sasmita. Pinter-pinter gitu orang Kuningan tuh. Dalam pikiran saya gitu, beberapa dosen saya Iya. yang keren-keren itu orang Kuningan. Yang muda-muda itu ada Prof. Oman, ya Iya, kan? betul, Prof. Oman. Nanti lagi ada Prof. Didin. Amin. Prof. Didin ya. Kalau Prof. Asep gimana Pak Asep nih? Prof. Asep Sarifuddin Hidayat. Oh, itu. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Insya Allah akan Kalau jadi Pak Prof Asep, juga. kapan nih kita podcast nih? Ini adiknya saya duluin podcast ya, nanti Anda menyusul lah ya. Asep Sarifuddin Hidayat. Dia semangat juga ya. Semangat itu. Kakak Semangat ya. saya yang paling jadi panutan. Gitu ya? Ya, orang yang paling mengayomi di keluarga. Gitu ya? Ya, orang yang memang dipersiapkan. Saya nggak nyangka dia tuh masih suka main bola ya. Oh iya itu.
Padahal berat badannya tuh berapa tuh? Hampir 100 kali. Lebih sedikit. Lebih ya? Tapi semangat olahraganya sangat luar biasa. Oke. Tolong sampaikan Pak Asep tuh, kapan podcast itu ya? Ya, tentu ya. Nanti Dia punya cerita yang menarik katanya. Ya. Podcast Cuman sama sibuk Prof. terus Jajang. dia. Terakhir saya kontak dia lagi di Bandung. Saya kontak lagi di Jogja. Wah, iya emang. Gitu ya? Super sibuk. Super sibuk ya. Tapi insya Allah lah, pasti ada waktunya nanti Ya. untuk podcast sama Prof. Jajang. Pak Didin, saya tuh pernah nonton Anda di Kick Andy. Ya, Ya. ya, betul. Sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Ya. Iya, kurang lebih. Anda ini kan perjalanan Anda kan nggak mulus-mulus amat ya. Iya, Prof. Terseok-seok meskipun orang tua profesor, tapi kita itu meniti jalan kan luar biasa susah ya. Iya. Bukan jamin anak profesor itu jalannya begitu lempang gitu kan. Jadi masa Anda sekolah di mana dulu? Dulu itu saya sekolah SMA. SMA itu 2 SMA kali. mana nih? SMA 66. Oke. Oh, Pondok Labu. Oke. Tapi karena dulu lumayan nakal, akhirnya pas akhir kelas 2 saya berkelahi karena ada satu sebab lah sama teman ya. Tapi untungnya nih, nama orang Indonesia kan selalu masih ada untungnya. Iya. Untungnya sekolah itu masih memberikan saya kesempatan untuk ikut ujian. Kenaikan kelas 2. Sesudah itu tapi harus out. Nah, nggak tahu itu statusnya dikeluarin apa dipaksa pindah atau diharuskan pindah atau apa. Pokoknya intinya sesudah ujian kelas 2 nggak boleh lagi di sini. Gitu, karena saking nakalnya lah. Akhirnya saya pindah SMA. SMA. Iya, Oke. ke Jadi Anda naik kelas dulu gitu? Oh iya, naik kelas Terus dulu naik untungnya. pindah? Ya, terus pindah. Jadi kelas 3 pindah? Pindah, pindah sekolah. Dan di sekolah itu baru saya menyelesaikan sekolah saya juga dalam keadaan Terseok-seok ya? Iya. Terseok-seok. Terus diceritakan juga di Kick Andy itu Anda jadi pedagang, jadi apa namanya? Pedagang apa namanya? Yang kaki 5. kaki 5 ya. Iya. Anda jualan di mana itu? Saya itu jualan rutin, Bro. Di paling sering di pasar Sandratek itu, yang di dekat pasar Jumat tiap Sabtu Minggu. Oke. Lalu hari Jumat di Masjid Raya Pondok Indah. Itu bapak saya kan bosnya di situ. Iya. Tapi bapak tuh tidak pernah malu anaknya jualan kaki 5 di tempat dia mimpin. Iya, iya. Dan di pasar-pasar malam dan di mana itu. Oke. Karena kan saya harus mencukupi kebutuhan keluarga, Bro. Keluarga. Iya. Waktu itu udah menikah gitu. Sudah. Kayak Anda menikah umur berapa? Muda. Muda ya. Ya, hampir 20. Umur 20. Ya, menikah. 20. Ya. Duluan mana sama kakak Anda itu yang Kalau duluan, ya tentu duluan kakak Duluan saya. dia ya? Oke. Ya, tapi kalau muda, ya mudaan saya. Oke. Jadi Anda memutuskan untuk menikah dalam usia sebelum 20 tahun ya? Iya. Oke. Itu gimana ceritanya bisa memutuskan kayak gitu? Ya, mungkin ada beberapa bagian yang tidak bisa saya ceritakan, tapi intinya saya percaya bahwa ini perempuan yang the right woman for you. Betul. Hah? Jodoh di tangan Tuhan. Iya. Istilahnya. Ya. Percaya betul ya? Percaya betul. Ya. Dan saya menyelesaikan track record kenakalan saya ketika Tuhan sudah memberikan jalan luar biasa, yaitu melalui menikah. Perempuan tapi saya tidak mengendorse pernikahan budaya karena itu berat lah. Terlalu berat. Baiknya menikah ketika sudah mapan lah, sudah matang secara Jadi emosi. Anda kan cerita Anda nakal, terus tiba-tiba ketemu perempuan itu dan Anda merasa cocok gitu. Iya. Ya kan? Dia banyak mensupport gitu kan, menginspirasi, ayo bangkit gitu kan? Iya. Nah, kemudian udahlah nikah aja gitu kan? Iya. Kayak begitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Oh, luar biasa tuh perempuan. Ya, tapi lagi-lagi
ya menyarankan bagi generasi Tidak muda. mengendorse untuk tidak. pernikahan muda. Tidak. Ya, karena itu ya one in a million lah, artinya ya bukan sebagai patokan ketika kita nakal di masa muda lalu kemudian nikah terus jadi benar ya, tidak bisa jadi malah. Jadi Anda nggak setuju itu dengan kampanye udah nikah aja? Ya, saya itu termasuk yang kurang setuju ya kalau di masa yang muda gitu. Tapi kalau waktunya sudah matang, misalkan sudah lulus pendidikan sarjana, sudah menapaki dunia kerja, emosi sudah matang, ya itu sih more than welcome ya. Tapi kalau yang sebelum itu baiknya ya ditunda dulu ya, karena ya banyak masalah lah ya. Ya, banyak masalah. Ya, apalagi masih muda kan, emosi belum stabil. Ya. Nanti masalah-masalah kecil malah jadi berantem. Ya kan udah janji mau ngerawat anak mertua tapi janji tidak bisa ditepati ya. Jadi terlalu besar. Jadi Anda menikah setelah SMA apa? Sebelum kuliah? Setelah SMA, sebelum kuliah. Sebelum kuliah, Anda nikah. Sebelum kuliah. Dan karena udah menikah, Anda harus cari nafkah. Ya. Anda dagang apa tadi? Kaki lima. Ya. Di Pasar Sandratek, Pasar Masjid Pondok Indah. Ya, Pasar malam. Pasar malam. Ya, dan kalau bulan puasa itu saya jualan tiap hari. Karena banyak sekali rezekinya di situ. Iya. Itu jualan apa itu? Macam-macam, Prof. Mulai dari pakaian bekas pernah, parfum isi ulang pernah, mainan juga pernah, bahkan sampai jual plastik ketika misalkan ada ada tablik akbar. Itu kan orang pada bawa sendal, Prof. Kan saking banyak orang kan bingung dia mau naruh di mana sendalnya. Ya kan, akhirnya kan mereka perlu plastik untuk sendal itu dibawa. Nah, itu termasuk itu yang sifatnya reguler dan sifatnya ad hoc atau kasuistis. Ya. Jadi apa saja, Prof, yang penting halal bisa menghidupi keluarga. Karena pun orang tua saya mampu secara ekonomi, tapi kan saya sudah memutuskan untuk menikah dan menghidupi keluarga saya sendiri. Ya. Itu waktu memutuskan untuk menikah tuh orang tua Anda gimana? Kamu kan baru lulus SMA gitu kan. Orang tua pada awalnya ya mempertanyakan, Bro. Iya. Tapi karena ngelihat kegigihan anaknya dan mungkin juga sudah pasti ya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, apakah betul ini jalan yang terbaik buat anaknya ya, sehingga akhirnya ya memberikan izin juga, Bro. Ya. Izin gitu kan. Ya. Terus Anda nggak tinggal di rumah orang tua nih? Di rumah mertua? Oh, enggak. Apa ngontrak? Enggak juga. Oke. Jadi waktu itu hanya ya biasalah, kalau baru nikah ya wajar ya, tinggal sebentar di rumah mertua, lalu sempat tinggal juga di tempat orang tua. Ya, tapi juga sempat juga dipinjamkan rumah lah. Ya, oleh orang tua untuk ditempati sementara, karena orang tua itu memang punya beberapa rumah yang memang rumah itu ditempati oleh anak-anaknya ketika baru menapaki sesudah awal pernikahan. Jadi semua anaknya itu rata-rata pernah tinggal di tempat itu. Tempat itu sekarang rumah itu dikontrakan. Sekarang. Ya. Itu berapa lama, Pak Didin, Anda jual jualan kayak begitu? Saya jualan kaki lima itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun, iya. Dari awal kuliah hingga lulus kuliah S1, lalu hingga jelang keberangkatan saya untuk menempuh S2 di luar negeri. Anda kuliah di sini kan? Kuliah ya di UIN. Di UIN ya, di sini ya, Fakultas Tarbiyah ya? Iya. Bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa Inggris. Jadi selama kuliah itu Anda kerja begitu ya, pedagang? Iya, saya jenis mahasiswa kuda-kuda, Prof. Jenis apa? Mahasiswa kuda-kuda. Kuda-kuda? Tahu nggak, Prof, kuda-kuda? Nggak tahu. Kuliah dagang. Gitu ya? Kalau yang mahasiswa aktivis kan mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat. Yeah. Kalau saya mahasiswa kuda-kuda. Kuliah dagang. Iya. Kuliah dagang.
Anda belanja di mana itu? Kalau pakaian? Oh iya, kalau pakaian itu belanja Pasar Senen. Pasar Senen. Mainan juga di Pasar Senen atau di Pasar Gembrong yang belum lama terbakar. Iya. Ya di situ. Tapi paling sering di Pasar Senen atau di ASMK di kota. SMK ya. Ya kalau parfum isi ulang ya tentu di Tanah Abang. Gitu. Atau kalau bulan puasa itu saya sering jual baju koko juga. Ngambilnya langsung dari konveksi. Ya. Di sana di Cipadu. Celduk, ke Celduk. Banyak rezeki ya dari daging itu ya? Oh iya lumayan lah, terutama pas bulan puasa. Puasa. Istilahnya mah kalau bulan Panen ya? puasa itu kain sobek aja bisa laku. Oke. Istilahnya, Iya, saking untuk menggambarkan betapa luas rezeki Allah di masa Ramadan tersebut, tidak hanya untuk kaum muslim, juga untuk semua umat beragama. Kalau modal dari mana? Modal sendiri, Bro. Orang tua nggak modalin? Orang tua seingat saya sih enggak ya. Enggak Tapi ya? orang tua masih membantu juga, terutama untuk biaya kuliah. Ya, tapi kan sisa-sisa lainnya tetap saya yang harus memenuhi sendiri. Ya. Tetap orang tua tidak pernah melepas saya sepenuhnya 100%, ya, tapi juga tidak menanggung Ya. sebagian besar. Jadi kan ada juga begini, orang dagang atau bisnis tapi karena backupnya kuat di belakang, tenang aja ntar orang tua backup gitu kan. Banyak kan anak-anak pejabat gitu kan, di backup sepenuhnya bisa ekspansi dagangnya kemana-mana gitu kan. Anda merasakan nggak itu? Backup itu? Tidak. Kalau rugi ya tambahin modal. Oh yang enggak, Bro. Karena kan kita berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, Bro. Ya, gitu. Jadi gimana kita bisa menghidupi keluarga ya kan sambil kuliah dan juga beraktivitas lain gitu ya. Itu uang dagang itu bisa menafkahi keluarga ya? Iya bisa. Anda langsung setelah menikah punya anak gitu? Iya langsung. Punya anak ya? Punya Sekarang anak. berapa anak? Sekarang saya 2, Bro. 2? Udah besar-besar ya? Udah besar. Sekarang pertama udah kuliah semester 5. Oke. Jadi kalau anak-anaknya teman-teman seangkatan saya paling gede paling SMA kelas 2, Bro. Kuliahnya di mana? Anak kuliah juga di UIN juga. Oke. Siap. Jadi kita udah 3 generasi, Bro. Di UIN Jakarta. Bapak, saya, dan anak. Jadi udah jangan dipertanyakan loyalitasnya terhadap UIN. Iya, walaupun sempat kuliah keluar, tapi kita kembali lagi ke UIN, Bro. Nah ini kan dulu waktu SMA ada nakal ya, berantem segala macam, dikeluarin dari sekolah ya, ya kan? Anda itu menemukan kesadaran itu kapan dan di mana? Ya, jadi entah bagaimana ya, terkadang banyak sisi kehidupan yang tidak bisa diungkapkan rumusnya dari mana ya. Jadi kalau memang sudah ilham, ya udah merupakan sebuah petunjuk, ya tiba-tiba ya sudah terbuka saja jalannya. Gitu. Jadi emang sulit saya menjelaskannya juga bagaimana ya. Jadi intinya kenakalan itu semua berhenti ketika saya menikah. Atau karena Anda berjanji untuk tidak nakal lagi karena perempuan, karena istri Anda gitu? Oh enggak begitu. Jadi entah bagaimana saya juga lumayan sulit menjelaskan. Tapi intinya saya diberikan jalan oleh ya Allah yang Maha Kuasa ya Setelah nikah? Sebelum nikah sekitar 2 minggu sebelum itu, kemudian saya berkomitmen bahwa this has to end. Semua kenakalannya harus selesai semuanya, tidak boleh ada lagi. Dan semenjak itu pula saya sudah berhenti nakal. Gitu ya? Ya tapi lagi-lagi ya itu ya tidak mengendorse pernikahan sebagai sebuah solusi. Ya karena ini harus clear ya, harus di-clearkan ya. Ini bukan mengendorse sama sekali. Jadi begitu setelah menikah
Ya kan menikah itu kan kita buat komitmen kan? Iya. Komitmen sama istri kita, sama keluarga kita gitu, sama kita sendiri kan, sama diri sendiri gitu kan. Kita mau jadi suami, mau jadi orang baik gitu kan, semacam itu ya. Iya, betul. Dan itu kemudian berlanjut itu ya. Berlanjut terus, Prof. Tapi satu hal lagi kan saya tidak pernah bisa terlepas dari inspirasi orang tua ya. Artinya orang tua, bapak ibu benar-benar menanamkan bahwa pendidikan itu penting sebagai modal hidup. Gitu. Pun di tengah-tengah kenakalan yang saya mungkin luar biasa ya, orang tua tetap menomorsatukan pendidikan, bahwa senakal-nakalnya kamu tuh harus tetap lulus sekolah. Karena orang tua terus menanamkan bahwa pendidikan ini akan menjadi suatu saat menjadi jalan keluar dari semua ini dan bisa membuat hidup itu jauh menjadi lebih baik. Gitu ya. Lalu kemudian ada satu momen, Prof, di mana saya yakin bahwa semakin meyakini bahwa investment in education always pays the best interest. Jadi investasi di bidang pendidikan itu pasti suatu investasi yang paling menguntungkan. Gitu. Jadi ada sebuah momen di dalam kehidupan saya bersama istri di mana saya juga lagi-lagi ditunjukkan bahwa melalui pendidikanlah semua kesulitan yang waktu itu saya jalani bersama istri itu bisa sedikit demi sedikit terkikis. Gitu. Mau boleh cerita, Bro? Boleh. Ya. Jadi ada waktu itu saya semester 4, Bro. Nah, ini awal mula di mana mimpi saya sekolah tinggi, untuk sekolah tinggi ini bermula. Jadi waktu semester 4, waktu itu kan sudah nikah. Lalu kemudian saya menonton sebuah acara namanya Cool School. Cool School. Sekolah keren. Cool School. Ya, Cool School. Waktu itu yang jadi pembawa acara itu Oki Lukman. Tahu nggak Oki Lukman ya? Intinya acara tersebut adalah menampilkan kampus-kampus keren sedunia. Nah, waktu itu ada syuting di University of Queensland di Australia. Lalu kemudian ada sebuah scene di mana si Oki Lukman ini, presenter ini mewawancarai mahasiswa yang lagi duduk-duduk di rumput kampus. Belakangnya itu gedung kampus, salah satu kampusnya. Lalu kemudian anehnya, saya itu seakan-akan bisa memvisualisasikan bahwa diri saya ada di situ. Gitu? Iya. Terus kemudian apa bukan angan-angan aja? Waktu itu saya belum punya. Bukan, maksudnya kita kan kalau ngelihat sesuatu, enak banget sekolah di situ ya. Iya. Anda bukan hanya sekedar itu, tapi kayak vision gitu. Iya, kayak bisa melihat itu. Tapi memang betul seperti Prof bilang tadi ya. Artinya setelah melihat itu, ketika melihat itu kok kayaknya keren ya sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri gitu ya. Lalu kemudian tidak hanya berhenti di situ, tiba-tiba entah bagaimana saya bisa memvisualisasikan diri saya ada di situ bersama dengan mahasiswa itu. Gitu. Lalu kemudian saya bilang ke istri saya, "Mah, nanti aku kuliah di situ." Terus dia ketawa aja, dia bilang, "Kuliah aja dulu yang benar." Iya, itu antara serius dan gak serius, antara berkecamuk lah saat itu. Tentu dia ada benarnya, tentu dia ada benarnya, karena waktu itu kan saya hanya mahasiswa S1 semester 4, yang lagi jungkir balik kuliah, sekaligus memenuhi kehidupan sebagai pedagang kaki lima. Mimpi itu seakan-akan terlalu jauh ya? Kuliah aja dulu yang benar. Gitu. Jadi saya pikir omongan itu sangat realistis. Tapi semenjak itu pula, saya yakin bahwa ternyata ini lagi-lagi jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, bahwa kamu kalau mau sesukses kakak-kakak kamu, adik-adik kamu yang memang sudah jauh lebih settle untuk bisa mengikuti ritme mereka, untuk bisa mengikuti pencapaian mereka, kamu lewat pendidikan. Gitu ya? Iya. Jadi semenjak itu saya kuliah semakin serius. Kuliah dagang tentu ya pasti, ya karena kan itu sebuah keharusan. Tapi kuliah pun memang serius. Jadi udah nggak ada main-mainnya lah itu. Kecuali dulu paling hobinya main bola aja, Prof, di ikutan Forza gitu ya.
bola, basket, ya biasalah itu buat cari-cari kesibukan juga dan nyalurkan hobi. Tapi kuliahnya saya semakin serius karena saya sudah punya mimpi untuk dicapai bahwa suatu saat ini saya harus bisa kuliah tinggi, ya karena saya yakin inilah yang nanti akan jadi kendaraan saya untuk melesatkan diri, baik itu secara ekonomi, pendidikan, status sosial, dan semua-muanya melalui pendidikan. Dan memang waktu itu Prof, saya betul-betul sedang mencari cara bagaimana nih caranya saya supaya bisa kuliah sedikit lebih sejajar dengan kakak-kakak saya dan adik saya yang sudah lebih mapan. Nah ternyata kendaraannya adalah gitu ya? Pendidikan. Pendidikan ya? Iya. Jadi itu semester 4 ya? Semester 4. Jadi Anda harus kuliah, bukan hanya harus kuliah, tapi juga Anda ingin berprestasi karena ingin kuliah lagi kan, S2 gitu kan? Iya, betul. Anda harus punya prestasi yang bagus, tapi juga Anda harus bekerja, mencari nafkah, menjadi pedagang kaki lima ya kan? Itu kan sibuk luar biasa. Kok bisa itu? Hah? Lagi-lagi. Jadi kuda-kuda itu ya? Lagi-lagi karena saya anggap itu semua prioritas. Jadi hal-hal yang tidak prioritas, nongkrong, apa segala macam otomatis tidak saya lakukan. Oke. Ya, gitu. Jadi saya anggap ya kuliah, menghidupi keluarga, ya punya penghasilan, ya itu merupakan semua prioritas. Sehingga saya udah tidak sempat lagi berpikir untuk hal-hal yang sifatnya ya mungkin ya, tapi itu juga kan sifatnya subjektif ya. Tapi menurut saya ya nggak perlu lah untuk udah zaman nongkrong lagi lah. Udah bukan waktunya lagi lah buat saya. Iya. Karena ada lebih banyak prioritas. Terus Anda selesai, ya kan? Ya. S1 selesai, jurusan bahasa Inggris ya? Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, Ya. selesai, kemudian Anda masuk kuliah tahun berapa? Tahun 2000, Bro. 2000. Selesai? 2004. 2000 selesai? 2004 lulusan terbaik, Hah? IPK cum laude. Oke. Terus ke Australia kapan? Australia tahun 2007, Oke. S2. S2. Ya. Ke University of Canberra. Canberra. Sampai Bukan ke 2000. Queensland? Enggak. Canberra. Ya, ke Canberra. Oke. Ya, jadi ternyata saya belum berjodoh at the end dengan University of Queensland. Walaupun saya mendapatkan LOE untuk kuliah di sana. Tapi lagi-lagi ya ini sudah garisnya. Bahwa walaupun saya sudah menerima LOE, tapi saya memang belum berjodoh untuk kuliah di situ. Itu kan UQ, saya kuliah di UC. Ya beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit ya. Beda-beda dikit. Tapi ternyata ada yang mewujudkan mimpi saya tersebut. Yaitu ada mahasiswa saya yang benar-benar saya bibit, saya didik, dan secara naluri, tidak secara dipaksakan, secara alamiah saja dia kuliah di situ. Ternyata dialah yang mewujudkan mimpi tersebut. Mungkin mahasiswa yang dulu Anda lihat itu ya dia? Hah? Bukan, Bukan mahasiswa ya? saya Oke. sekarang. Ya sekarang juga udah jadi dosen juga di PBI juga. Ternyata dia yang mewujudkan 100% mimpi itu. Ya, buat saya juga tercapai juga. Anda S2 di bidang apa, Pak Didin? Sama, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Ya. Pendidikan Master of Arts in TESOL. in TESOL. Ya. TESOL itu Teaching English Ya, Second Language for speakers of for other speaker of languages. other languages. TESOL. Ya, TESOL. TESOL. Saya nggak pernah belajar TESOL. Gitu ya. Saya dulu belajarnya tuh TOEFL. Iya. Kalau ke Australia kan belajarnya IELTS ya. Ya, IELTS ya, Prof. IELTS. Ya. Saya belajarnya TOEFL aja. Jadi kalau tes IELTS saya jelek. Iya. Nah, tapi saya punya cerita juga itu, Prof, tentang IELTS. Jadi ini mungkin juga kalau ada anak-anak mahasiswa yang atau mungkin yang sedang mencari beasiswa, ini penting juga untuk diketahui tentang hal yang paling penting dipersiapkan, yaitu terkait dengan kemampuan bahasa. Gitu. Jadi lagi-lagi, kalau bagi saya pribadi, kita harus anggap pendidikan itu sebagai sebuah investasi. Sebuah investasi yang bentuknya berbeda dengan jenis investasi lainnya. Kalau investasi lainnya kan kayak kontrakan atau deposito. Atau apa, itu kan kita bisa lihat langsung hasilnya dalam hitungan hari. Ya, tapi investasi yang hasilnya paling besar dengan modal paling kecil adalah
investasi di bidang pendidikan. Namun sayangnya banyak orang terlena. Kenapa? Belum masanya panen dia sudah cabut. Contoh, baru kuliah semester 5 dia berhenti. Karena tergiur dengan yang lain. Ya, artinya masa panennya itu akan lama dan cikal bakal itu tidak terlalu terlihat. Jadi intinya orang itu harus sabar dan juga terus meyakini dan terus ya itu namanya investasi kan kita perlu modal, Prof. Ya contoh kaitannya dengan IELTS tadi, walaupun saya mahasiswa bahasa Inggris yang bahasa Inggris yang nggak jelek-jelek banget, itu selama kuliah saya tetap les bahasa Inggris di salah satu lembaga sampai kuliah S1 nih. Iya, waktu S1 sampai lulus beberapa jenis baik itu General English, Conversation Class dan lain sebagainya. Dan ketika saya mau apply beasiswa S2, saya masih merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya ini tetap harus ditingkatkan lagi. Jadi saya waktu itu ikut pelatihan IELTS intensif selama sebulan kalau nggak salah. Ya waktu itu bayarnya 2.500.000, Bro. Mahal ya waktu itu. Mahal waktu itu. Sekarang pun ya bisa dibilang masih mahal ya. Dan tes IELTS juga sekitar 2.500.000. Jadi saya waktu itu menghabiskan uang 5 juta. Bagi saya seorang pedagang kaki lima pada saat itu uang 5 juta itu sangat besar. Benar ya. Sekarang pun masih besar tentunya. Tapi saya yakin ini adalah bentuk investment saya di bidang pendidikan yang suatu saat ROI-nya atau istilahnya return of investment-nya ini akan sangat berlipat ganda. Gitu. Jadi itu yang saya yakini bahwa ini investasi saya, bukan sesuatu yang hilang. Uang 5 juta ini tidak akan hilang, dia ada dalam bentuk investment. Dan itu terbukti ketika saya kuliah S2, ketika saya kuliah S3. Contoh sederhana aja dari studi anak saya 2. Mereka punya kesempatan kuliah 6 tahun di luar negeri. 2 tahun S2, 4 tahun S3 saya waktu saya S3. Nah, biaya sekolah mereka itu 1 tahun itu 150 juta. Kali 6 tahun berarti 900 juta. Kali 2 anak berarti 1,8 juta. Miliar. Ya. Itu baru dari sisi pendidikan anak. Belum lagi dari sisi beasiswa saya. Ya, dengan 6 tahun kali sekian juta, taruhlah overall 5 miliar lah. Dari sisi finansial. Nah, sekarang selama S2 S3. Ya. Itu dari sisi finansial. Nah, sekarang di mana investasi yang modalnya cuma 5 juta, hasilnya jadi 5 miliar. Di deposito mau ditaruh sampai tahun kuda berubah jadi tahun monyet. Kambing, tahun monyet juga nggak bakalan berubah tuh 5 juta. Anda ke Australia tahun berapa, Pak Didin? Pertama kali? 2007. Ya. Anak istri dibawa tuh? Anak istri dibawa. Anak Anda sekolah di sana di Australia? Sekolah di sana di Australia. Oke. 2 tahun terus nyambung ke S3? Pulang dulu. Nah, lalu kemudian itu tadi hasil dari pendidikan juga waktu saya pulang pas timingnya ada pembukaan PNS. Saya daftar langsung dapat. Nah, itu juga sudah merupakan jalan, Prof. Karena sebelum saya S2, itu saya pokoknya modal 5 juta tuh udah untung kemana-mana lah ya? Udah untung kemana-mana. Makanya saya hanya ingin mengingatkan generasi muda, kalau mau hitung sesuatu, hitunglah secara komprehensif. Gitu. Jangan dihitung hanya pada surface level aja. Misalkan mau meningkatkan kemampuan diri, bayar. Nggak mau bayar, jangan begitu. Keluarkanlah, karena itu investasi. Iya, belum lama, Prof, saya baca Instagram, komen Instagram dosen ini. Saya juga nggak habis pikir. Di situ disebutkan bahwa dia mengeluh terhadap biaya tes TOEFL yang hanya 500.000. Ya, mengeluh kemurahan apa kemahalan ya? Mengeluh kemahalan. Itu kan sebagai salah satu syarat beasiswa. Masa 500.000 nggak mau? Gitu loh. Padahal kan itu tadi, kalau dia sadar bahwa ini adalah bentuk investasi, ya tentunya ya emang harus dikeluarkan. Betul. Gitu loh. Apalagi itu memang sudah menjadi syarat gitu. Jadi terkadang orang itu salah mengkalkulasi sesuatu gitu. Itu pelajaran kayak gitu Anda dapat dari mana? Dari kaki lima. Dari kaki lima? Dari kaki lima. Gimana caranya? Dari kaki lima itu saya belajar banyak hal. Saya belajar banyak tentang kesetiakawanan,
Saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Saya belajar tentang kesabaran. Saya belajar tentang menghargai orang-orang kecil. Ketika di bawah jangan minder, karena suatu saat kita bisa naik ke atas. Dan di atas jangan sombong, karena suatu saat kita akan di bawah. Jadi artinya empati dan lain-lain lah, pokoknya banyak lah, Prof, yang tidak saya pelajari di kampus. Makanya kadang-kadang mungkin saya dibilang lebih tua dibandingkan umurnya. Keren. Filosofi ya. Filosofi kaki lima itu banyak sekali ya. Iya, jadi itu. Jadi bukan hanya untuk memenuhi hidup saya, tapi disitulah saya banyak belajar tentang kehidupan yang sebenarnya yang tidak bisa saya pelajari di kampus. Oke. Gitu. Jadi Anda dari S2 pulang, ada PNS, masuk langsung. Nah, itu juga berkah, Prof. Berkah. Soalnya saya waktu S1 selesai, daftar PNS gak dapet, Prof. Gitu ya? Karena memang Tuhan udah bilang, kamu harus sekolah dulu, gitu. Gitulah kira-kira mungkin pesannya. Terus Anda balik lagi kapan? Untuk S3? Nah, 3 tahun kemudian. 3 tahun? Ya, 3 tahun. Beasiswanya dari? Kalau yang waktu S2 dari pemerintah Australia. ADS itu? Waktu itu tepatnya APS, Bro. APS? Ya, APS. Waktu itu kan ada tsunami, sehingga pemerintah Australian Partnership Scholarship. Oke. Karena waktu itu ada bencana tsunami, sehingga pemerintah Australia menambah varian beasiswanya. Jadi bukan hanya ada ADS, tapi juga ada APS itu. Gitu. Kalau S3-nya dari... S3 berangkat kapan? 2012 akhir. 2012? Akhir banget, 2013 lah. 2000 S2 selesai tahun berapa? 2009. Dari 2007? 2009 S2. Pulang, dapat PNS, berangkat lagi 2012. 2012 akhir. 2012 akhir. 2013 lah bisa dibilang. Dari APS ya? Enggak, kalau yang S3 dari beasiswa luar negeri Kementerian Agama, Bro. Oke. Ya, beasiswa yang saat ini saya ikut mengelola juga. Oke. Cukup itu beasiswa Kementerian Agama? Oh, cukup. Cukup? Ya, cukup. Berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Cukup. Ya cukup untuk sendiri, karena kan memang beasiswa itu memang diperuntukkan untuk satu orang gitu loh. Tapi keluarga dibawa nggak waktu S3? Dibawa. Nah, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada kebijakan juga yang mensupport biaya untuk keluarga gitu ya. Jadi, dari pemerintah? Dari Kementerian Agama. Oke. Iya. Jadi saya sempat merasakan family allowance setahun gitu. Ya sisanya dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari kerja sampingan. Kan saya udah biasa dan istri itu kerja macam-macam. Anda di sana nggak pedagang kaki lima juga, salah ya? Di sana? Ya di sana ya biasalah kerjaan. Biasalah ya? Restoran gitu ya? Ya restoran, nganter koran, jurnalis istilahnya. Ya kan? Tukang cleaner. Ya macam-macam. Berapa tahun S3? 4 tahun. 4 tahun. Terus disertasinya masih tentang TESOL? Iya masih, disertasi saya menginvestigasi tentang bagaimana sih quality dari dosen pendidikan bahasa Inggris kayak saya ini. Jadi saya meneliti profesi saya sendiri. Gitu. Apa itu yang ditemuin apa? Yang ditemuin beberapa hal yang paling penting, nih yang paling penting. Salah satunya adalah kan perspektifnya diambil dari perspektif dosen, perspektif alumni pendidikan bahasa Inggris, dan perspektif mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tentang bagaimana seharusnya kualitas yang dimiliki dosen bahasa Inggris, dosen pendidikan bahasa Inggris. Nah ternyata salah satu yang menarik adalah ada potential discord, ya atau istilahnya perbedaan pandangan tentang potential discord. Iya. Tentang bagaimana perbedaan pandangan dosen dan mahasiswa. Kalau dosen menganggap bahwa cara mengajar dan pengetahuan dia terhadap apa yang diajarkan itu adalah hal yang paling penting. Tapi sebaliknya mahasiswa memandang personality dari dosen
dan bagaimana kompetensi sosial dia itu adalah menjadi hal yang paling penting. Gitu. Sehingga disinilah potensial discordnya. Jadi dosen memandang berbeda dengan pandangan mahasiswanya. Makanya kadang-kadang suka nggak ketemu, bro. Itu temuan itu ya? Iya, salah satunya. Ya, salah satunya yang menurut saya menarik gitu loh. Jadi ternyata cara pandang dosen dan cara pandang mahasiswa itu beda. Tentang bagaimana sih seharusnya yang bagus, yang baik gitu ya. Yang ini. Makanya kan nggak heran, bro. Dosen yang ramah, dosen yang personalitinya oke lah ya, yang friendly, yang punya rasa humor, gitu, gaul, itu biasanya jadi dosen favoritnya mahasiswa. Dan itu bagus sebenarnya untuk untuk proses pengajaran itu bagus gitu. Bagus, bro. Bagus ya. Karena kan kita mendidik, bro, bukan cuma mengajar kan. Jadi kan kita mendidik juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama yang lain gitu. Itu temuan Anda ya waktu riset itu ya? Iya, salah satunya. Dan Anda ngelakuin nggak itu teori itu? Oh iya. Ngelakuin. Gimana? Sama mahasiswa Anda gimana? Ya tentunya ya. Ayo kita ke kafe. Iya. Dulu waktu masih jadi dosen lebih junior, ya tuh sering tuh masih ada banyak waktu nonton bola bareng. Lalu kemudian gua cuma di lapangan bola aja, tapi juga kadang di rumah. Tapi karena sekarang ya udah lumayan banyak kesibukan, jadi kadang-kadang ya waktunya aja yang kurang memungkinkan. Tapi yang jelas Anda itu yakin betul ya dengan temuan itu ya? Dan Anda mencoba untuk bagaimana bergaul dengan mahasiswa seperti itu ya? Iya, tapi tentu dengan kapasitas dan koridor-koridor tertentu. Oke, ya, pasti itu ya. Nah, Pak Didin, saya lihat CV Anda itu Anda sering sekali pergi tuh. Ke Korea, ke Jepang, ke Cina, ke Australia apalagi ya kan? Iya, bro. Itu dari mana aja tuh dananya itu? Ya itu, bro. Kalau selesai tahun berapa sih, Kak? 2017. Ya. Setelah itu Anda keliling kemana-mana tuh ya? Sebenarnya kalau proses keliling Anda udah kemana aja? Udah 5 benua? Udah kurang lebih 50 negara lah, Prof. 50 negara? Ya, kurang lebih. Dan itu keuntungan yang didapatkan dari 5 juta itu kan? Ya, salah gitu satu. Ya? Ya, dari pendidikan itu. 50 negara itu berapa kali ongkos pesawat kali ya kan? Iya. Berapa kali? Miliaran ya? Iya, banyak, Prof. Dan itu Anda merasa itulah kalau investasi di bidang pendidikan seperti itu. Iya, gitu ya? Prof. Iya. Betul-betul. Jadi memang dia bentuk investasi yang tidak terlihat. Ya, tapi suatu saat ketika masa panennya sudah tiba, itu gain-nya atau return of investment itu akan sangat jauh. Sangat besar. Sangat tinggi sekali. Karena kan yang memampukan saya untuk bisa melihat dunia ya melalui pendidikan itu, Prof. Melalui pendidikan. Saya baru pertama kali naik pesawat umur 26, Prof. Udah ketuaan. Waktu mau ke Australia. Jadi ceritanya saya ceritanya saya kan udah dapat beasiswa nih, Prof. Belum pernah naik pesawat. Akhirnya waktu itu ada konferensi di Salatiga kalau nggak salah. Akhirnya saya pengen nyoba naik pesawat. Masa iya sih? Nanti naik pesawat ke luar negeri deso banget. Akhirnya saya coba dulu naik pesawat tuh pertama kali. Ya, tapi melalui pendidikan itu tadi akhirnya yang membawa saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat dunia. Kemana-mana ya? Kemana-mana akhirnya. Ya bukan selalu urusan tugas juga, tapi kadang kan ya karena memang jalan-jalan. Ya, tapi itu kan pohon dasarnya. Tanaman dasarnya yang memampukan itu ya dari pendidikan itu lagi. Balik lagi situ lagi. Ketika saya misalkan bisa ada sedikit rezeki untuk keluar negeri jalan-jalan, ya itu karena awalnya ya karena pendidikan. Ada itu diundang sendiri. seminar segala macam itu ngomong apa itu? General itu ngomong apa? Tentang English? Macam-macam, Bro. Macam-macam? Iya, macam-macam, Bro. Iya, saya suka diundang sebagai pembicara itu topiknya lain-lain, Prof. Apa dakwah juga gitu? Kalau dakwah bukan keahlian saya, Prof. Jadi macam-macam pokoknya. Ya, kayak tadi siang itu tentang bagaimana mempublish di jurnal internasional bereputasi.
beberapa hari yang lalu tentang review kurikulum. Kemudian beberapa waktu yang lalu lagi tentang evaluasi gitu. Jadi ya pokoknya di sekitar bidang pendidikan lah secara umum, lebih spesifik ke pendidikan bahasa Inggris atau berbicara tentang beasiswa dan lain sebagainya. Tapi intinya harus siap, Prof. Harus siap. Untuk dibayar nggak dibayar gitu? Iya, udah biasa itu. Udah biasa ya? Ya udah biasa. Topik apapun, karena gini, Prof. Kadang-kadang orang kan ngelihat, oh iya dia udah punya gelar dan kelihatannya dia suka jadi pembicara. Ya sudah, ditawarin aja. Mereka nggak tanya dulu kita ahli nggak dibilang. Gitu. Tapi karena itu keadaan ketika kita sudah ditawarkan seperti itu, otomatis kan kita harus belajar. Jadi saya suka tantangan gitu, Prof. Jadi saya anggap kalau saya tidak memaksa diri saya untuk mempelajari itu, kapan saya akan belajar? Gitu. Contoh misalkan mereview kurikulum, ya itu kan. Saya nggak bisa tuh kayaknya. Nah, mungkin ketika ditawarkan pertama mungkin waktu itu juga saya nggak merasa terlalu bisa, tapi saya yakin this is a very good chance for me to learn on how to review the curriculum. Karena otomatis ketika saya percaya bahwa cara yang paling baik di dalam belajar adalah mengajar. Karena ketika kita mengajar berarti minimal kita punya effort 2 kali. Pertama bagaimana diri kita paham, dan yang kedua bagaimana membuat orang lain paham. Gitu. Jadi kita work itu ilmu Anda begitu ya? Iya. Jurus ya? Jurus pokoknya iya. Bismillah, kita baca persiapan, dulu lah ya. maksimal belajar, insya Allah bisa. Gitu. Lagi-lagi tuh dari ini. Terbuka gitu, pengetahuan yang kita tambah gitu kan? Termasuk salah satu pembelajaran hidup dari kaki 5 itu. Jangan pernah menyerah. Mantap itu. Saya lihat Anda itu keliling ya di berbagai kota di Indonesia. Ya kan? Iya, Prof. Capek nggak itu? Capek, Prof. Capek ya? Ya, kalau dibilang capek ya pasti capek. Pasti capek ya? Iya, tapi kan ya kalau kita yakin bahwa ada manfaat di situ baik untuk diri kita maupun orang lain ya kita semangat aja, Bro. Semangat ya? Ya. Terakhir kemana Anda? Paling terakhir Gorontalo kayaknya ya? Enggak, paling terakhir Surabaya kemarin. Surabaya? Ya, paling terakhir. Belumnya diundang apa? Ya itu ada konferensi dan pertemuan Kaprodi PPI. Kalau yang terakhir ke Gorontalo ya diundang salah satu kampus di Gorontalo untuk ngisi 2 workshop. Ya, pokoknya kita inilah ya mengamalkan ilmu gitu ya. Iya, insya Allah. Mengamalkan ilmu. Provinsi tinggal satu lagi, Prof, yang belum, Prof. Apa itu? Kalimantan Utara. Belum. Tinggal itu aja yang belum. Nanti ya. Cari jalan ke sana. Luar biasa. Energi Anda luar biasa. Orang itu kadang-kadang milih-milih juga. Ini diundang, saya di sini aja gitu kan. Gitu. Anda milih-milih nggak? Milih-milih enggak juga ya. Enggak ya? Pokoknya kalau ada waktu oke. Ya pokoknya intinya kalau ada waktu di institusi sendiri juga memungkinkan, ya kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Karena kan saya tidak pernah gini, Bro. Makanya kenapa walaupun saya sering sibuk di luar, tapi jenjang jabatan akademik saya tetap jalan, itu karena saya tidak pernah mengkutub utara, mengkutub selatankan sesuatu, Bro. Gitu. Jadi saya justru merasa bahwa semua itu seiring sejalan. Gitu. Artinya ketika saya keluar melakukan sesuatu, itu kan pasti terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi istilahnya misalkan saya ngisi seminar di kampus mana di luar, itu kan otomatis berarti saya dapat kum. Ya kan gitu. Dapat kum dan kam. Dapat kam. Ya. Atau dapat poin. Dan juga koin. Jadi dua-duanya itu merupakan satu hal yang berkesinambungan gitu loh artinya. Dan kum itu, poin itu kan sangat penting buat jenjang jabatan akademik saya. Jadi saya juga pengen meluruskan bahwa bagi orang yang sibuk di luar itu tidak serta-merta dia tidak bisa menyelaraskan dengan jenjang jabatan akademiknya.
Yang penting kita yakin bahwa ini Anda sekarang Kaprodi ya? Kaprodi. Kaprodi PBI. Iya, PPI. Iya, jadi Lektor kepala 700. 700, ya. Anda tulisan yang baru Anda di mana? Yang paling terbaru itu di Scopus Q1. Journal Research Practice in Technology Enhanced Learning. Dan satu lagi proses Q1 juga. Insya Allah akan terbit nanti bulan Mei. Bulan Mei 2023. Oke. Ya. Gitu, Prof. Bisa diajuin dong guru besar? Bisa. Ini lagi tahap persiapan, Prof. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan. Bulan depan? Ya, udah ngajuin. Pemberkasan gitu? Iya, pemberkasan. Sekarang lagi dikumpulin semua, udah bikin tim. Ya. Karena kalau saya sendiri, Iya. Anda harus bikin tim. Iya, nggak punya Anda nggak kepikiran itu, nggak kepikiran yang berkas-berkasnya dari mana gitu. Harus punya tim. Iya, betul. Jadi kita udah bikin tim. Sekarang Anda cukup nulis presentasi gitu kan? Nah, kalau secara hitungan di atas kertas sudah tercukupi semua. Bahkan mungkin kalau untuk 1050 pun sudah lewat. Cukup? Ya. Wow. Ya, tapi nggak tahu nanti data yang terkumpulnya itu berapa. Iya. Karena saya mau... Jadi kapan diajuin GB-nya? Paling lambat 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? Iya. Wah. Paling. Ini challenging banget ini. Ya, mudah-mudahan Prof. Mudah-mudahan Challenging dibantu dan sama... inspiring bagi dosen-dosen muda di UIN ya. Masih muda 42 dan kita nggak tahu ternyata yang namanya Didin Nuruddin Hidayat. Ya. Wah, itu terseok-seok, memulai kehidupannya terseok-seok, kemudian kuliah, tapi juga dia harus bekerja pedagang kaki lima dan juga harus kursus ya. Ya. Kursus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang sudah S2, S3 sudah selesai dan ini sekarang lagi jenjang profesor ya. Mudah-mudahan Prof. Mudah-mudahan ya, tahun depan kita punya profesor baru di UIN PBI ya. Mudah-mudahan. PBI Pendidikan Bahasa Inggris. Kemarin Ratna bahasa Inggris ya? Iya. Baru satu. Baru satu ya? Iya, mudah-mudahan. Yang kedua lah. Ya. Kita memang sekarang di Prodi sedang berupaya untuk menciptakan generasi emas dosen. Gitu loh. Kami punya guru besar sudah 15 tahun yang lalu. Siapa itu? Almarhum Prof. Mulyanto Sumardi dan almarhum Prof. Hajid Harna Widakda. Itu bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Sesudah beliau berdua mangkat, kita tidak ada guru besar selama kurang lebih 15 tahun. Akhirnya tahun lalu berhasillah ada Prof. Ratna dan saat ini di Prodi PBI sudah ada 4 atau 5 dosen yang sudah ada di lektor kepala 700. Jadi emang kita benar-benar sedang berupaya untuk menciptakan generasi emas tersebut. Siap. Mantap ya. Pak Didin, makasih itu atas bincang-bincangnya ya. Makasih Prof, undangannya Prof. Sebuah kesempatan berharga. Oke, semoga memberi manfaat ya. Menginspiring bagi teman-teman yang lain, para dosen mana aja. Yang penting kita bisa melihat cara hidupnya yang luar biasa itu, ya kan? Yang terseok-seok. Saya juga nggak nyangka, ya kan? Anak profesor, doktor, Kiai Haji Ahmad Sukarja, SH, MA. Ini rupanya sekarang mau nyusul nih ya, sebentar lagi jadi profesor, ya kan? Amin. Mudah-mudahan. Kita sama-sama prof gitu di rumah, kita sama-sama prof. Tetap saya anak. Ya. Harus cium tangan sama orang tua. Gitu ya. Makasih sekali lagi Pak Didin. Makasih Prof. Jajang. Demikianlah dari Jahroni Channel. Jangan lupa share, like, and subscribe ya, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.